Guys, kalian sadar nggak bahwa para menteri yang menjabat di era kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini serba salah. Apapun statement yang mereka keluarkan itu cenderung menjadi sebuah blunder yang ujung-ujungnya nanti akan diserang oleh netizen. Yang terbaru adalah yang dilontarkan oleh Menteri P2MI, yaitu Abdul Qadir Karding. Dia sebagai seorang menteri yang memang notabene tugasnya itu adalah mengurusi pekerja migran, ketika dia menyampaikan bahwa silakan bekerja ke luar negeri supaya mengurangi pengangguran. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pernyataan tersebut. Namun kembali lagi, karena dulu ketika waktu kampanye, ketika masa kampanye, kita masih ingat bahwa Gibran sebagai calon wakil presiden waktu itu menjanjikan 19 juta lapangan kerja. Saya ulangi lagi ya, 19 juta lapangan kerja. Nah, mungkin buat kalian yang masih sudah agak lupa, ini saya putarkan kembali videonya. Agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Itu tadi adalah janji yang disampaikan oleh Gibran ketika debat calon wakil presiden. Maka dari itu, apa yang dilakukan oleh Menteri Abdul Karding ini ya serba salah. Sebenarnya dia ketika menyampaikan itu adalah memang kapasitasnya sebagai Menteri P2MI yang memang mengurusi pekerja migran Indonesia. Namun di satu sisi ketika dia menyampaikan sesuatu yang ya bisa dikatakan memang tata bahasanya kurang tepat, otomatis akan menjadi gorengan daripada netizen. Apalagi kita tahu ya bahwa memang janji yang disampaikan oleh Gibran waktu kampanye 19 juta lapangan kerja, nyata-nyatanya justru bukan lapangan pekerjaan yang terbuka semakin banyak di Indonesia, namun justru terjadi PHK di mana-mana. Kita tahu yang paling heboh kemarin adalah tutupnya atau dipilotkannya PT Sritek, itu yang akhirnya membuat puluhan ribu karyawannya harus di PHK. Kemudian masih ada juga perusahaan-perusahaan yang lain, bahkan termasuk sekelas Gudang Garam, perusahaan rokok yang sangat legendaris dari Indonesia, itu pun hari-hari ini terancam mengalami kebangkrutan. Saya bukan perokok, tetapi melihat situasi terkini, apa yang dialami Gudang Garam itu memang cukup menyedihkan ya. Kita tidak bisa menyalahkan juga apa yang terjadi dengan fenomena akhir-akhir ini, bahwa ketika menteri dari kabinet Presiden Prabowo itu melakukan salah ucap, ya otomatis dia akan diserang oleh netizen. Dan yang memang cukup miris, sang menteri itu sampai harus memberikan klarifikasi. Karena apa? Yaitu tadi, karena serangan yang begitu deras terkait ucapannya. Karena ya kita tahulah media kan kadang ketika menyampaikan memberikan judul itu ya ada sedikit-sedikit clickbaitnya. Jadi memang di situ disampaikan bahwa lebih baik bekerja ke luar negeri supaya mengurangi pengangguran yang ada di dalam negeri. Ya, itulah yang akhirnya menjadi serangan daripada pernyataan Pak Menteri. Dan ya gimana lagi? Karena memang suka tidak suka, banyak menteri dari kabinet Presiden Prabowo ketika membuat pernyataan di publik itu semacam mohon maaf ya, asal bunyi saja. Contoh dulu ada Menteri Bahlil yang mengatakan bahwa orang-orang yang memilih untuk pergi ke luar negeri dianggapnya tidak nasionalis. Kan aneh, sekarang Menteri P2MI justru menyarankan untuk masyarakatnya pergi ke luar negeri, mencari kerja ke luar negeri. Kan ini menjadi sebuah pertentangan. Ini
Yang Menteri A mengatakan seperti ini, Menteri B mengatakan seperti ini. Akhirnya apa? Ya tidak bisa disalahkan. Ketika masyarakat luas itu akhirnya mengkritisi apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Apalagi kita tahu bahwa kondisi ekonomi saat ini tidak baik-baik saja, terjadi pelambatan ekonomi di banyak sektor. Itu tadi, PHK ada di mana-mana, efisiensi ada di mana-mana. Di satu sisi, dulu ketika masa kampanye calon wakil presidennya menjanjikan 19 juta lapangan kerja. Itu jumlah yang sangat banyak. Ketika seorang calon pemimpin berani menjanjikan seperti itu, ini kan levelnya sudah level presiden wakil presiden. Tentunya sudah ada risetnya dari mana ini akan memperoleh 19 juta itu dari mana, kemudian di sektor apa saja, kan harusnya sudah ada gambaran, sudah ada planning. Kalau hanya sekedar langsung dibuat saja, langsung disampaikan hanya sebagai janji-janji manis, ya jangan salahkan juga masyarakat ketika akhirnya setiap ada pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat kementerian ataupun oleh pemerintah itu akan menimbulkan gejolak atau menimbulkan serangan. Karena itu tadi, untuk teman-teman kira-kira bagaimana pendapat kalian? Silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar. Harapan saya ke depan, menteri dari kabinet Presiden Prabowo seharusnya ketika menyampaikan sebuah pernyataan di depan publik lebih berhati-hati, jangan mengeluarkan diksi-diksi yang terlihat tidak menguasai masalah. Namun khusus untuk yang BP2MI, untuk BP2MI ini ya memang pemilihan katanya saja yang disampaikan oleh Pak Menteri ini yang kurang tepat, sehingga akhirnya itu tadi kembali seperti di awal saya sampaikan, serangannya ya ke masa dulu ketika wakil presidennya itu menjanjikan 19 juta lapangan kerja. Kan orang akhirnya bertanya, loh mana 19 juta lapangan kerjanya? Kok justru diarahkan untuk bekerja ke luar negeri? Sekian video kali ini. Jika ini bermanfaat untuk kalian, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.